Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kehadiran di tempat yang mulia ini Allah senantiasa memberikan ridhonya, Allah senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita, memanjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan selawat serta salam marilah kita sampaikan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan para pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatayat, wabil khusus Ustazah Hazah Khadijah dan Ustazah Sumiati, serta Ustazah Haja Nur Aliyah, Aisyah, ingat Aisyah, biar mirip ya. Dan orang tua semuanya, ibu-ibu yang namanya kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami. Alhamdulillah pada pagi hari ini nih cuacanya emang enakan kekurban ya. Jadi saya nanti sampai ngantuk-ngantuk nih hawanya. Iya, kurang selimut, kekurban selimut mendukung. Ya itulah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah halu'a, khalaqal insan halu'a, selalu berkeluh kesah. Dikasih panas dia ngeluh, panas banget nih. Dikasih hujan mulu, timuran kepada kering. Ya, banjir mau pergi kemana-mana susah. Nah itulah selalu berkeluh kesah. Tapi Allah kasih hanya abdal syakura, orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itu dia nggak mengeluh, apapun Allah kasih diterima, apapun sesuai dengan kehendak Allah, kehendaknya Allah diterima, disyukuri oleh Allah. Makanya dalam tingkatan ilmu tasawuf itu ada namanya roja, khauf, qanaah, sabar, ridho. Tuh, itu tingkat-tingkatannya tuh dalam pelajaran ilmu tasawuf. Nanti kalau sudah belajar ilmu itu, apapun yang dikasih Allah kita mensyukuri, nggak ada rasa ngeluh-ngeluhnya. Tuh, kalau kita pelajaran tasawuf itu didapat oleh guru-guru kita. Guru-guru kita nggak mempopulerkan itu sebenarnya tasawuf nggak mempopulerkan. Iya, kadang-kadang dalam pikiran kita, oh tasawuf tinggi banget nih pelajarannya nih, ketinggian katanya. Padahal tasawuf itu akhlak, ilmu akhlak. Sholat, kalau misalkan sholat dengan fikih aja nggak ada tasawufnya, kurang sempurna. Sah sih sah,
Terus tasawuf ini akhlak dan adabnya. Tuh ya. Dalam fikih sholat laki-laki hanya pakai kaos kutang aja. Di situ sini boleh. Yang penting menutup aurat semuanya. Padahal dalam tasawufnya harus dengan tata keramanya, dengan adabnya. Gitu. Jadi hanya berjalan, berkelindan. Artinya ilmu fikih dan ilmu tasawuf berkelindan. Tuh. Nah, sekarang kita mempelajari tentang membaca Al-Quran. Kita kesemat dulu. Dan Al-Quran itu kita tahu bahwa ini Al-Quran mukjizat yang paling terbesar Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi dahulu dikasih mukjizatnya yang tidak bisa masuk akal kita. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, apinya menjadi dingin. Nabi Musa bisa membelah lautan pakai tongkatnya. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Apalagi itu nabi-nabi yang lain. Ya, nah Nabi Muhammad kita dengar gak mukjizatnya apa aja? Nah, ini yang masuk akal. Karena Nabi Muhammad SAW kehadiran itu sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatil alamin ini tidak ada azab-azab yang sangat pedih ketika Rasulullah hadir. Sebelumnya azabnya sangat pedih-pedih sekali itu ya. Kaum Ad, apalagi kaum siapa lagi itu? Kaum Samud, kaum Lut, Nabi Lut, ya. Itu azabnya kaum Nabi Nuh. Azabnya sangat pedih-pedih sekali azabnya. Sampai bumi ditibanin orang pada kaumnya Nabi Lut. Banjir bandang besar sekali, itu seluruh dunia tuh kejadiannya Nabi Nuh. Apalagi ya kaum Samud ditiup angin. Iya, angin. Terus kaum yang dikasih ujian supaya dijagain tuh ontaknya tuh. Ontak apa itu? Ontak ya. Dijagain ontaknya, ontaknya dibunuh. Enggak menjaga. Nah, Allah kirim tuh angin, badai, topan, sangat dahsyat. Nah, kehadiran Nabi Muhammad SAW ini patut kita syukuri. Enggak ada yang sedahsyat itu. Paling kerjaan manusia yang sekarang di Palestina tuh. Bom, dia ngebom-ngebomin, itu lokal bentuknya. Hanya Palestina sama Israel aja tuh yang berantem. Kita di sini aman. Alhamdulillah. Ya karena apa? Berkat mukjizatnya Nabi besar Muhammad SAW melalui Al-Quran. Apalagi kalau kita dalami Al-Quran ini, jadikan amalan-amalan. Tuh, karena dalam Al-Quran itu juga sebagai penyembuh dan obat. Tuh, kalau kita sedang merasa gundah gulana, kita buka Al-Quran. Itu tarikan, Bu. Tapi kadang-kadang Al-Quran itu nggak mau menarik kita. Nggak mau menarik kita, membuat kita agak jauh nih. Nggak ketarik tuh, karena apa? Kita kurang pembiasaan kita dalam membaca Al-Quran. Tuh, kadang-kadang kita juga yang baru beli handphone nih, kadang-kadang asik dengan handphone. Ya Bu ya. Yang baru beli handphone, lagi baru handphone baru nih. Iya, yang baru handphone baru kan harus adaptasi dengan handphonenya. Oh, ini gimana nanya sama anak-anak itu. Akhirnya keseringan main handphone daripada baca Al-Quran. Meskipun di handphone itu ada aplikasi untuk download Al-Quran, tapi kita nggak bisa lama bacanya. Karena apa? Campur cahaya. Di sini ada cahayanya buat mata kita pegel. Kalau handphone kan ada cahayanya itu, radiasi cahayanya lama-lama. Tapi kalau melihat yang lain itu bisa berlama-lama. Kenapa ini bisa seperti itu? Ya Bu ya. Melihat dalam handphone yang lain nggak baca, tapi bisa berlama-lama tuh, bisa 1 jam, tahu-taunya kok nggak berasa ya, sambil tiduran main handphone, nggak berasa. Nah itu dia, karena adanya hawa nafsu di dalam diri kita. Tuh, hawa nafsu dalam diri kita, setan semuanya selalu menggoda dalam sudur kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh, sudur. Kalau qalb hati itu hanya bersemayam tempatnya Allah, Tuhan kita.
Makanya setan nggak bisa masuk dalam kolom hati kita. Kolom ada fuad, ada sudur, ada kolom. Fuad. Iya. Perbedaan itu di dalam hati tuh di kajian tasawuf. Kalau menggoda manusia sudurin nas, yuwaswisu fi sudur. Tapi sama semuanya di dalam hati. Tapi ada dalam hati nurani, nah disebut ada hati nurani. Kalau dalam hati nurani itu melihat anak-anak bahwa anak kasih sayang, itu nggak tega, itu hati nurani. Nah tadi ayat yang saya bacakan, Al-Quran sebenarnya itu ditawarin dulu sama gunung-gunung, ya tuh gunung-gunung ditawarin nyerah, hancur kalau diturunin ke gunung-gunung. Ditawarin ke yang lainnya nyerah, tapi diturunkan kepada manusia itu yang menerima. Tuh, karena di dalam diri manusia itu ada dua, ada karakter malaikatnya, ada karakter syaitoninya. Nah syaitoninya itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan dalam dijadiin hawa nafsu itu dan di diri manusia itu dibuat puasa dulu tuh. Allah menciptakan hawa nafsu itu dibuat puasa sebelum dihadirkan di dalam dunia. Makanya dalam puasa Ramadan itu kita hawa nafsu kita kadang-kadang tunduk. Kadang-kadang kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa itu kegiatan-kegiatan mendekatkan diri kepada Allah enak aja bawaannya. Tapi kalau kita nggak puasa, apalagi banyak makan, terus banyak ketawa, itu. Nah itu banyak itu setan tuh masuk tuh. Mau ibadah kayaknya malas, mau tahajud kayaknya malas, mau baca Al-Quran kayak kita terfleksi. Wah iya kita, puasa biasanya puasa Senin Kamis, tapi puasa tiba-tiba kita jarang puasa nih. Itu bawaannya semuanya tuh ikut semuanya. Tuh mudah-mudahan sedikit dari sambutan kita semangat kembali untuk selalu membaca Al-Quran, bersosialisasi dengan Al-Quran, mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Coba kita lihat Ibu, halaman 15 sudah ya. Lembarannya. Nah sebelum praktek kita lihat yang sudah dibagikan. Kita baca dan contohnya. Tuh, kalau ini nggak saya izhar itu nggak di letterlock di dalam bukunya. Saya kasih izhar itu apa sih izhar? Jelas. Nah itu aja deh. Kalau misalkan izhar ini panjangan, gitu keburu lupa. Udah bacanya jelas apa hurufnya? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu aja. Ini ahkamun nun as-sakinati wa tanwini. Jadi hukum nun sukun bertemu dengan tanwin. Apa aja hukumnya? Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, idgham terbagi menjadi dua. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kalau misal apalannya idgham bila gunnah gampang. Lari. Ya lari aja itu berarti idgham bila gunnah. Ya nun mim wawu ini idgham bi gunnah. Tuh kita lihat sini dulu Bu ya. Terus iqlab. Iqlab apa iqlab? Ba hurufnya ba. Di nun ketemu ba ada mimnya di atas. Itu tandanya ada mim. Bukan mim ba. Tapi mim ba. Ada mimnya di ambung. Ikhfa sama. Hurufnya sad, za, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, to, do, zo. Nah, itu huruf ikhfa. Nanti ikhfa terbagi lagi. Ada ikhfa apa aja? Basawi. Lupa. Terbagi lagi tuh.
Ya, ada ikhfa ab'ad, ya. Ikhfa awsat, ikhfa aqrab. Ada lagi ikhfa mutajanisain, ikhfa safawi, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, banyak lagi tuh. Nah, sekarang ini dulu, gak usah bikin kesana dulu. Kita lihat contoh praktik membaca izhar. Membaca izhar, ikutin Bu ya. Ini huruf hamzah. Man amana. 1, 2, 3. Man amana. Man amana. Man amana. Man a'ta. Man a'ta. Man a'ta. Man a'ta. Wa in aradtum. Wa in aradtum. Wa in aradtum. Wa in aradtum. Wa yan'auna. Wa yan'auna. Wa yan'auna. Wa yan'auna. Syai'an illa. Syai'an illa. Oke. Ini ketemu hamzah, nun sukun ketemu hamzah, jelas bacanya. Tuh ya. Oke, sekarang ha, nun sukun ketemu ha. Min hadin. Min hadin. Min hadin. Min hadin. Salamun hiya. Salamun hiya. Salamun hiya. Salamun hiya. Man halaka. Man halaka. Man halaka. Man halaka. Al-anharu. 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 Fariqan hada. Fariqan hada. Fariqan hada. Fariqan hada. Itu ketemu ha. Jadi izhar bacanya. Tuh. Sekarang huruf ain ketemu ain. Ain. Ya, cakap tuh baca something itu. Ain. A. Min ibadihi. Min ibadihi. Min ibadihi. Min ibadihi. Min alaqin. Min alaqin. Min alaqin. Min alaqin. An'amta. 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 In alimtum. In alimtum. In alimtum. In alimtum. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Sekarang ketemu huruf ha. Ha. Ha kecil. Ha, ha. Man hamala. Man hamala. Man hamala. Man hamala. Faman hajjaka. Faman hajjaka. Min hakimin. Min hakimin. Min hakimin. Min hakimin. Tanhituna. 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 Azizun hakimun. Azizun hakimun. Nah, udah berasa izharnya? Sudah berasa Bu? Sudah berasa.
Berasa-berasain aja. Oke. Dirasa-rasain. Oke, balik lagi. Ghain. Ghain. Ogen, kalau orang dulu ogen. Kalau zaman dulu bacanya ogen. Oke. Betul lagi. Min ghillin. Min ghillin. Min ghislinin. Min gislinin. Min ghairikum. Min ghairikum. Man khashiya. Lanjut ya. Berarti konsentrasi. Saya yang ini. Gak apa-apa. Jadi bisa. Oke. Fasayunghiduna. Kirain gak konsentrasi. Iya. Lagi. Fasayunghiduna. Wa rabbun ghafurun. Wa rabbun ghafurun. Alhamdulillah. Ini latihan begini lama-lama jadi enteng ya bacanya. Terus sekarang ketemu apa? Sekali lagi? Iya. Gak ada yang nyebutin semua ini. Apa? Sebut 1, 2, 3. 3. Oh, sebutnya bu, jangan 3. 1, 2, 3. Kho. Lagi. 1, 2, 3. Kho. Yang mudah 3. Kho ya. Jangan di apa? Kalau kita nggak ini jadi batuk tuh, nggak tepat. Sakit ini. Iya, sakit. Lagi radang susah. Jadi niatin aja dah kok sebutnya kok atau pelan, ringan kok gitu ya. Sekali lagi, ikutin. Man khashiya. Fa in khiftum. Lagi nggak apa. Soalnya suasananya ngantuk nih jadi. Iya. Lagi ya. Man khashiya. Fa in khiftum. Min khairin. Wal munkhaniqatu. Latifun khabirun. Nah, ini contoh izhar. Izhar itu jelas. Selain huruf yang tadi, bacanya nanti masuk ke dalam idgham biguna, idgham bilaguna, dan iklab dan ikhfa. Nah, selain huruf yang tadi.
Tuh, sekarang kita praktik Bu, langsung ya. Nanti di pelan-pelan aja. Kemarin surah apa? Wal Asri sudah. Iya dari Wal Asri udah ya. Wailul. Ya Al-Humazah. Al-Humazah udah juga ya? Belum. Belum. Ulang lagi dah kalau gitu. Wal Asri udah. Takasur udah. Ingetin. Saya waktu itu belajar nada bayati di surah At-Takasur nih. Nada bayati. Kita langsung Al-Humazah aja ya. Udah, ada udah. Berarti alam taro. Alam taro Al-Fil sudah juga? Belum. Nanti kalau niatnya saya kalau sudah juz amma, saya mau contoh ini dulu nih, nggak apa-apa nih. Al-Fil ayat 11. Sebelum kita baca, saya contohkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, nanti Ibu lihat ya. Ini kan harusnya hukumnya tadi kan sudah idgham harusnya, tapi ini dibaca izhar. Kayak sinwanun, kinwanun. Dua contohnya itu. Surah Ar-Ra'd ayat 4 dan surah Al-An'am ayat 6. Nanti kalau ketika Ibu baca di rumah, itu kok ini tak harus kan siwanun ya, siu. Kok dibaca di sini? Nah, itu muskilat dan gharib namanya. Muskilat enggak apa-apa nih buat mengiringinya aja, praktek. Biar nanti kalau nunggu ini kelamaan nanti Bu ya. Surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd, Al-An'am. Iya, kalau punya tulisan nggak apa ditulis Ar-Ra'd ayat 4, Al-An'am ayat 99. Tuh, kalau ada yang punya pensil, itu tulisan sinwanun tapi dibaca tetap sin, bukan siu. Dan mati bertemu mau dibaca izhar. Tuh, tetap dibaca izhar. Harusnya kan idgham ya. Gak apa ini buat tambahan. Al-An'am ayat berapa Ustaz? Al-An'am ayat 6. Ar-Ra'd ayat 13, Al-An'am ayat 6. Nanti setiap pertemuan saya masukin ini surah-surah muskilat dan gharib. Ada juga yang baca ayat pertama misalkan alif lam ra tuh. Ada bacanya aro. Ada nggak di sini? Ada. Masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Tuh ain sin qaf gitu ya. Tuh asal asoko bacanya. Tuh nanti bertahap bacanya. Jadi nggak, kalau sudah belajar itu nggak baca alaro gitu ya, nggak baca alaro. Atau yasin bacanya yasa. Gitu. Alif lama. Oke, sudah lihat Ibu surah Al-Fil? Dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. Kalau di daki shotnya agak monyong. Bias. Itu lebih lagi ya, tapi kalau untuk sementara bias nggak apa-apa, agak monyong. Bias, asnya nggak monyong. Sya juga, agak sedikit. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 1, 2, 3. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. Oke, kita lihat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini sekalian muzakarah hukum tajwidnya. Bi ashabil fil, bi ashabi mato bi fil mat arti sukun. Alam yaj'al kalau kola sukun. Kaidahum, kai ada hukumnya huruf lain. Fi tadlil, fi matobi. Bapak yang bisa keluarin aja Bu ya. Nanti biar Bu teman-teman jangan takut salah. Semua sama-sama belajar. Tadlil mat ada sukun. Wa'al ro tafkhim. Ingat tafkhim tebal. Ada fathahnya sebelumnya. Wa'al tuh tebal. Kalau tarki tipis. Toiron ronnya. Toiron. Enggak toiron ababi. Toiron izhar. Ababil juga sama. Mat ada tersebut. Tarmihim ini himnya baik. Ikhfa safawi. Kalau ada tanda mimnya di atas baru iklab. Tuh, enggak apa-apa buat contoh. Jadi kalau ini mati. Him ikhfa safawi. Kalau diperhatikan lagi tuh bibirnya jangan nyatu dulu. Tawmihim akhir hampir nyatu. Ya. Namanya ikhfa agak sama. Ikhfa safawi. Tawmihim. Itu kalau di imam-imam di Makkah itu agak nggak langsung rapat. Bibirnya nggak langsung rapat tapi dia sedikit rapatnya. Tuh. Terus mil ikhfa
min sijil, mad arid disukun. Faja'alahum, nah ini mad faja'alahum izhar syafawi. Ka'asfim makur. Fim idgham igunah. Fim atau wajibul gunah mim. Makur mad arid disukun. Oke. Alhamdulillah kita tes satu-satu nih. Mau tes satu-satu apa semuanya baca? Keroyokan. Oke, barisan kanan. Ya, kanan dulu, yang kiri dengerin. Kalau ada yang salah, yang kiri boleh ngoreksi. Ya, itu ya. Oke. Oke, yang kanan dulu, yang kanan di hadapan saya ya, bukan hadap sini, bukan. Yang kanan ini. Kalau di sini kiri. Oke, 1, 2, 3. A'udzu Jangan mau komentari. Bu, ada yang mau dikomentarin? Ya? Gak ada. Tarmihim milsiknya. Karena dalam tarmihim kan mimati sama pasal mimati ya. Itu kan ada dua huruf kan yang harus ditekan. Mimati bertemu mim sama mimati bertemu ba. Mungkin mereka belum begitu paham. Kalau mimati dan tanwin bertemu itu kan berarti pasalnya. Jadi kan pasal mimati ya. Kalau tarmihim beda pasal. Beda pasal. Alhamdulillah. Nun mati dan pasal sama pasal mimati udah ketemu. Pasalnya bedanya Ustaz ya. Nun mati dan baris dua sama pasal mimati. Iya. Ini ada dua nih, tarmihim sama mil sijil, jaga ini di sininya. Oke, si masih bukan Prakteknya lagi di pasal nun mati dan tanwin. Iya. Jadi pasal ada dua pasal di sini kita belajar. Iya. Nun mati dan tanwin sama pasal mimati. Itu kan ada ya beberapa huruf. Kalau di kita belum dipelajari. Iya. Ada di sini kita belum paham. Siap, nanti bertahap. Belakangan. Oke. Sekarang barisan ke kiri. Nilainya berapa nih? 10. Tujuh semua ya. Buat motivasi. Ayo semangat. Ya, 1, 2, 3. Haus.
kedengaran lepas. Wajahnya pelan-pelan. Tapi nanti hati-hati ketika ketemu do, ya ketemu do hati-hati penyebutannya. Alam yaj'al kaidahum fi taw. Jangan taw do. Nah, itu hati-hati di situ. Fi tawlil. Ya, do itu kan bukan huruf qalqalah, itu bukan. Yang huruf qalqalah dal. Baju di toko. Sampai yang suka senang lihat baju di toko? Semua. Mama. Apalagi sekarang kan tokonya udah di Sofi itu. Iya. Terus tawmihiu. Di sini nih. Tawmihiu. Itu sebenarnya Pak Safawi tapi bukannya him. Nah, itu rapet nih. Jangan terlalu dirapetin. Tawmihiu. Ya, gak terrapat banget. Ikhlas Safawi. Ya, beda dengan mim iklab. Kalau iklab dia rapat. Mim ba'di. Ketemu ba itu iklab. Mim ba itu bedanya ikhlas Safawi. Tapi bagaimana kalau bacanya tarumi? Tapi itu Bu niatin aja. Kan nggak bisa tuh susah tuh ya. Misalkan ikhlas Safawi itu terlalu susah nih. Tapi tarumihim jangan di tarumihim jadi lamain. Itu ya. Kalau misalnya itu ada dua versi. Bacanya tarumihim tapi jadi lamain di situnya. Di mimnya. Tapi kalau iklab agak lama sedikit dua harokat. Bedanya itu. Kalau misalnya yang mau bisa saya belajar yang agak kurang rapat nih. Tawmihiu bihijaratin min sijjir. Alurnya ada jir. Ada lamnya. Oke, alhamdulillah meskipun sedikit-sedikit tapi insyaallah makin enak kita ini ya Bu ya, membakar berkahan karena belajar Al-Quran dapat pahala yang berlipat ganda insyaallah, mudah-mudahan. Nah, saya mau dengar nih satu orang atau dua orang yang bisa baca, yang mau baca deh, silakan gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Lagi. Ada di sebelah kanan. Ini aja Ustaz. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
semuanya. Pertama dari a'udzu, dunya, a'udzu dari situ. A'udzu billahi minasy syai'nya. Terus yang ayat pertama bias, jangan bias, ya, biashabil fil. Terus alam yaj'al langsung kaidahum fi tadlil, ya. Terus wa arsala alaihim toyron, itu kita toyron izharnya jelas, toyron, jangan toyron agak panjang, toyron ababil, ya, nanti di terus tarmihim bihijaratin min sijil. Tadi ada sesuatu yang dilebihkan, ada lebihan. Toyron ya, tarmihim. Di toyron juga ada lebihan, berlebihan tadi. Tarmihim, terus yang terakhir faja'alahum, nah cukup di faja'alahum ka'as langsung. Tuh. Ya, faja'alahum ka'as, jangan faja'alahum, nah itu agak panjang. Ya, makul. Ya, coba yang toyron dari alam yaj'al. Alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yaj'al. Alam. Pak Ustaz tadi disuruh baca salah. Iya. Ayo. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, mendingan itu. Oke. Siapa lagi yang mau? Ibu, senyum aja. Coba. Ayo. Coba ya Ustaz ya. Mbak mic-nya maaf. Mic-nya Di apa? cover. Iya. Nah, ya. Es. Belajar ya Ustaz. Iya, sama-sama semuanya juga. Jangan bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Jadi kalau baca, kita baca itu banyak godaan memang Bu. Tuh banyak sekali godaannya. Ada yang takut salah, ada yang ini grogi. Tadi ibu nih agak grogi dikit nih. Iya, grogi. Suara ibu nih suaranya menyentuh. Kalau diasah lagi nih, itu kedengeran. Aduh, subhanallah. Tadi saya aja gini. Aduh. Iya. Lalu orang Bima. Oh. Jadi saya hampir merinding tuh. Terus, aduh ini biasa lagi nih, Pak cakep ya. Tuh
Tuh, bener kan? Saya berasa Bu kalau misalkan baca Al-Qur'an itu di sini merinding nih saya. Ini merinding tuh, saya dengerin. Gitu. Itu udah mulai masuk tuh, kalau udah merinding kita bulu-bulu kita udah merinding. Waduh, masuk dalam hati. Tinggal nanti makhrajul hurufnya, ketenangan hatinya, ketenangan bacanya Bu ya, ketenangan. Terus subhanallah nanti diasah terus. Apalagi kalau orang Bima, suaranya melengking-melengking. Enak. Iya. Ustaz juga kayak orang Bima. Oh iya. Suaranya enak ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Bima ganteng dan cantik. Tuh, alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan kebayangnya pas baca Quran nih. Kebayang saya baca jadi semangat gitu, bawa motivasi. Tuh, alhamdulillah. Tuh. Kadang-kadang saya juga kalau tampil tuh saya tawasul Bu. Ustaz guru-guru saya yang telah pulang ke rahmatullah, kita itu tawasulnya itu beda dong. Ketika kita baca Al-Quran langsung tanpa kita tawasul dulu beda sekali. Tadi kan sudah di tawasul ya sebelum mulai pengajian, makanya saya nggak mengulang lagi. Itu waktunya agak lama. Dan paling tidak, insya Allah mudah-mudahan kita semakin akrab dengan Al-Quran. Dan baca qul huwallahu ahad jangan sampai ditinggal Bu nih. Jadikan amalan. Ya, ba'da maghrib dan ba'da subuh minimal 7 kali. Setelah pas habis sholat. Nah, qul huwallahu ahad 7 kali. Habis maghrib sama habis subuh. Cepat kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu kenapa manfaatnya? Kata Rasulullah SAW bersayembara waktu itu. Ya. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran berapa menit gitu ya? Ya dalam berapa menit hatam Quran, tuh dialah yang pemenangnya. Bisa terus. Siapa yang berani itu yang menunjuk tangan? Nggak ada yang menunjuk tangan tuh. Sayyidina Ali yang muncul. Sayyidina Ali baca qul huwallahu ahad. Betul, langsung hatam Quran. Tuh, meskipun kita nggak hatam-hatam baca Qurannya, tapi setiap hari kita menghatamkan, dihitung pahalanya menghatamkan Al-Quran karena membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, 7 kali aja ya. 7 kali. Dan baca doa juga. Ketika baca doa kalau pengen dikabulkan oleh Allah, baca Allahumma inni as'aluka asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Itu doa baca itu dulu, insya Allah doa apapun yang dihajatin dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Fotokopi. Nanti ada ini sekretarisnya ada banyak tulisannya banyak. Nanti Ustazah. Ustaz kalau dijasainnya kan enak. Ustaz kalau dijasain sama Ustaz tuh kabul Ustaz. Amin. Masya Allah. Nanti saya fotoin, saya udah ada tulisannya. Saya tinggal foto sama Ustazah, saya kirimin. Itu saya tulis doa itu di kaca. Tuh, sama doa baca Al-Fatihah. Nanti kita kayak saya. Hah? Anak-anak baca. Ada 2 tuh yang saya sering baca. Ya, setelah baca surat Al-Fatihah ada doanya. Bukan Allahumma bikil Fatihah bisir, bukan itu. Itu udah biasa. Tapi ada doanya lagi. Yang luar biasa. Yang di akhirnya fidomiri. Tuh, di dalam hatiku, apa yang terbesit dalam hatiku kabulkan ya Allah. Baru banget terbesit, mau makan apa nih? Tahu ada yang bawain. Kayak di surga. Oke, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belum masuk grup, tolong ya nomor teleponnya dimasukin di buku absen. Nanti biar kalau ada apa-apa aku share-nya di grup gitu. Ya.
biasanya aku kadang-kadang suka share ke grup. Kalau ada surat-surat kayak Haji Sumiati kan suka share doa-doa di grup ya Bu Haji ya. Ya yang belum masuk kan sayang gitu. Kalau nomornya belum ada. Terima kasih kita ucapkan pada kita yang telah memberikan pelajaran tentang tajwid dan Al-Quran. Mudah-mudahan Quran ini selalu ada di dadah kita. Jadi insya Allah dibaca, walaupun gak wade wanjus kan Ibu ya.